para penari profesional. Diuk sepede ya bunga yang selaku hamba naga. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan lihat itu dari negara. Bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online Buka Suara. Kali ini Anto lagi ada di Tebu Hotel. Wah, beda ya suasananya. Kita cari suasana baru untuk kita beropini dari seorang penyandang disabilitas. Kebetulan nih lagi ada acara di Tebu Hotel Bandung. Ya sekalian aja kita berkonten. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya saat ke Gedung Pakuan pada tanggal 12 April 2025 di saat Kang Deddy Mulyadi melaksanakan pelayanan publik dan pesta rakyat untuk warga Jawa Barat di Gedung Pakuan Sateng. Nah, alur ceritanya begini nih. Saya kan punya kontak dari ajudannya Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat, dan saya izin saat itu beberapa hari sebelumnya kami dari kelompok disabilitas ingin bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan untuk memberikan aspirasinya atau mengeluangkan waktu sekitar 5-10 menit, dan Pak ajudannya itu menyampaikan nanti tanggal 12 untuk waktunya nanti dikabari lagi. Oke, saya tunggu saat itu hari Sabtu lah, udah ketemu hari Sabtu. Saya WA lagi ke ajudannya dan ajudannya saat itu belum merespon, tapi saya berangkat dulu aja ke Gedung Pakuan dan baru merespon Pak ajudannya bahwa Pak Deddy full agendanya tidak bisa bertemu secara langsung. Oke, nggak apa-apa, saya mengerti dan saya paham karena kesibukan dari Pak Deddy Mulyadi saat menjamu tamunya itu sangat padat sekali. Memang situasinya itu banyak sekali orang untuk di dalam pakuannya. Tapi di sini hal yang mau saya sampaikan adalah alhamdulillahnya saya bisa masuk ke area bukan ke dalam rumah pakuannya ya, gedung pakuannya, tapi ke area dalamnya, area belakangnya bersama tamu-tamu yang lainnya, tapi tidak bertemu dengan Pak Erwannya, Pak Dedinya, mohon maaf. Nah, di situ saya melihat bahwa kondisi dari gedung pakuan itu tidak akses, tidak ramah terhadap disabilitas. Waktu posisi paling depan ada bidang miring atau ram untuk masuk ke gedung pakuannya itu tidak memenuhi standar dari aturan atau undang-undang yang berlaku sesuai ada undang-undangnya, saya lupa nanti ada di undang-undangnya ya. Itu bidang kemiringannya itu harusnya 6 atau 7 derajat. Dan itu lebih kayaknya dari 10 derajat karena itu akan menyulitkan, membahayakan karena kan bidang miring itu sarana kemudahan bagi pengguna kursi roda ataupun aksesibilitas itu ada sarana kemudahan intinya. Dan saat di Gedung Pakuan pun tidak ada parkir khusus disabilitas atau kondisi seperti apa, dan guiding block atau pusat-pusat informasi yang berbentuk audio visual itu belum terlihat. Dan dari sisi luar itu toiletnya pun sangat tidak akses sekali. Itu sangat sulit karena anak tangga gitu, bukan tangga yang besar, tapi anak tangga yang 2 atau 3 anak tangga gitu kan sulit sekali untuk saya pengguna kursi roda untuk masuk ke dalamnya. Untuk toilet untuk masjidnya pun itu tidak akses, padahal sudah ada ini ya, perwal tentang sarana ibadah yang akses
bagi penyandang disabilitas. Nah, alhamdulillahnya saat saat di Gedung Pakuan itu saya sempat bertemu dengan Sekda Provinsi Jawa Barat, Pak Herman, di mana Pak Herman ini saya sempat berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini kan kabarnya akan merubah Gedung Pakuan ini selain menjadi kantornya juga ya, rumah dinasnya juga, dan sebagiannya itu akan dijadikan fasilitas publik atau ruang publik berbentuk museum. Nah, ini saatnya untuk teman-teman disabilitas beraudiensi dengan pihak Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena ini adalah hal yang krusial, hal yang sangat penting bagi kelompok rentan, karena harus banyak diperhatikan, harus beraudiensi kami dari kelompok disabilitas yang mengalami secara langsung atas kebutuhan penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Itu kita perlu menyampaikan aspirasi dan suaranya untuk bagaimana nantinya fasilitas publik di Gedung Pakuan ini ramah atau akses bagi kelompok rentan, dan tentunya Gedung Pakuan yang inklusif untuk semuanya dengan desain universal design. Nah, di kesempatan kali ini memang saya sulit bertemu dengan Pak Dedinya, namun ada satu kesempatan, tapi kami tidak sempat berfoto ataupun berbincang, hanya sempat salaman saja karena dipadati oleh protokolnya. Saat itu Pak Dedi mengundang Dishub Kabupaten Kabupaten Bogor. Teman-teman online udah lihat kan di episode Buka Suara sebelumnya. Saya waktu itu hanya sempat bersalaman dan tidak sempat foto, tapi nggak apa-apa, itu sudah cukup senang. Artinya Pak Dedi bisa melihat saya secara langsung. Namun sangat disayangkannya saat ini pesta rakyat di Wayang Golek itu akhirnya saya menyerah, karena itu tumpukan manusia, lautan manusia yang ingin bertemu dengan Pak Dedi, dan ya banyak sekali gitu ya. Jadinya saya akhirnya menyerah, tidak nonton Wayang Goleknya gitu. Saya hanya bisa melihat dari jauh untuk Pak Dedi masuk ke area di Wayang Goleknya itu, pesta rakyatnya. Nah, ternyata saya nggak tahu nih Pak Erwan Setiawan, Wakil Gubernur, ada hadir juga. Tahu gitu saya WA Pak Erwan ya secara langsung, karena kebetulan saya punya WhatsApp-nya Pak Erwan, Wagub Jawa Barat. Nah, di sini tadi sambil saya bicara tentang situasi dan sebagainya, saya akan mengambil cuplikan pesta rakyat Wayang Golek yang dilaksanakan pada 12 April 2025 di channelnya Pak Erwan Setiawan. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya YouTube Wakil Gubernur Pak Erwan Setiawan. Sampai sini dulu ya untuk komen-komen opini penyandang disabilitas terkait Buka Suara. Nanti lanjutannya saya akan menyampaikan bahwa ada pertemuan audiensi dengan Wakil Gubernur di gedung DPR. Tunggu ya di episode selanjutnya. Tonton terus. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Habis ini kita lihat yuk lanjutan dari vlognya Pak Erwan Setiawan. Terbaik Pak Erwan, terbaik Pak Deddy Mulyadi. Sukses memimpin Jawa Barat, Jabar Istimewa.
wangi ya, urang sami-sami suka bunga gogonjakan buka hiji pintona aya jaipongan anu di lakonan ku para penari profesional. Anu kadua mungkin aya oge aya mau ngigel di dia tapi wah bagus ya. Insya Allah pengamatna Bapak Kapolda Jabar. Aya abah antor mantan Kapolda ngibing di dia. Ai diteraskeun daun pulus keser.
ratusan tahun kaliwat kasebat sarta kasrat ngeunaan para kujara Nusantara si kitab gahot anu jadi babon lalak resan sinak semedar panala untuk tinuh tumangun catur kentra ingkang inak keralengka Nabila Bambang Bambang Diuk sepeke dia bunga yang selaku hamba negara yang akan dari batu dari kaulah pamer hatur nuhun Mahaprabhu tombol sampean dan ulangi raden sok anak kaulah bangsa gedang nama iya langkung kipas pada sarana hati dan kalau kalau subhanahu wa ta'ala baik ini pula dan ini mengagung oke para masan dan prawira tanya nak hiji istri anu kakasih dinten teu oge ieu teh salira teh da Dewi Sinta teh punten sakali deui bila kasorang bakal karanapan bakal laksana ngeun mah anu bentik curug balas tunjuk capetan balas liwat 40 punyuh hiji garwa salira batur berarti punten ieu teh parantos ka isirana yang aya goreng patur mungkin masa kau hapun irit biaya karena anggaran kekejapan angin-angin iya sesepatan balaya cenah gitu dan diri kaulah sakis kurang loba tabulka tapi saksianku sampai ya kapali kita kabah barayan daya maksa tapi memang dua sudut pandangan taus hanya hanya yang ingat karena oge ieu teh anu katawis ku kaula yen ibu singali masyarakat komo ieu beuli sanajan bapak hidup katinggalna kieu dan memang ada sebab pusat para Dewi Binawa tinggal turun pula gilo ayo sekarang Gusti tak wajib naran santai si kemari mah maneh teh kamari geuning ali paingan atuh bibir sigata musuh jika kitu paingan eta panun di pulau ade aya bapak aing masuk bapak ibu Muyadi lamun bapak aing ngeledeg saha rek nahan sok ada bapak aing mau kasieun
beli mah hungkul. Ai mah alkohol diganti ku alpukat. Yus alpukat anjing moal macam-macam ka bapak ai mah ampun ah. Mata generasi orang teh ayeuna mah jauhi narkoba, dekati agama. Ada seselontok lainnya. Banyak alpukat mabuk sedih. Oh, mabok nama lain gara-gara ieu. Naon? Jangan kabogoh lagi. Aya pakuedan oge. Pejabat mah berwibawa, cempreng ge saudara teh. Bener. Baca bawa Pak Erwan itu surat. Waduh, reng, reng. Gelo. Ye, astagfirullahaladzim. Aduh. Punten sadaya lagi punten nembe-nembangan syukuring KDM. Ngaku-ngaku, doraka. Ngaku-ngaku sia. ADM teh eta teh Bapak aing Gubernur Jawa Barat. Ai siasa. Ngaku-ngaku KTM, ngaku-ngaku KTM. Dibobok siapa aing gerak. Anak hulu anjing. Tunggu kating nyari. Ya toko pola tuteuy. Mane nu ngeunang-ngeunang ngaku-ngaku ngaran batur. Teu ngaku-ngaku aya. Eta mane ngaku-ngaku KTM. Hari itu gubernur KDM naon? Kang Dedi Mulyadi. Oh, ayeuna mah. Nya. Oh, teu juga baheula. Ai balen naon gitu pada sarua bageula jeung ayeuna ge. Enten baheula Kang Duda Beranak. Sopa takol coba. atuh. Masalah. Naon sia? Teu naon? Teu. Ngomong naon sia tadi? Ngomong gitu Tadi sih. Tadi ya? naon kitu mah parada kumaha mun aing jalan Tadi. KDM Pak. Asyik ngomong naon kalian singkatan tilu naon? Bukan baheula ieu mah. Naon? Kak baheula teh pan KDM teh singkatan Singkatan tilu naon? Kang Duda Beranak. Aduh. Ai mah. Tutur ngomong deh. Aja. Tiada beban bagiku. Meninggal itu punya anak lagi. Iya. Pergi menghidapi. Eta teh raja siapa? Raja Pak. Arisia. Nah jadi kai. Nya siapa baku? Aisyah kumaha si teh? Mikir hidup teh. Nya. Kira genteng diri. Awewe. Susu kudu ieu nu kudu mikir mah nu kasep bonong gogo. Kene. Anak Aisyah ayo lagi tuh. Maksud anu Kang? Itu anak Aisyah tadi. Sih, udah ngomong kasar aja. Gentu. Siapa nyarita? Oh, anaknya diurus. Ya iya tuh. Bisa dikemana? Siapa udah? Siapa dia hati? Aisyah kan baru tahu ya ini. Terus kiwil, terus dina kawin, marah masih katin lu. Nah ini, korek lagi. Ayah. Siap. Puasa kita berapa we? Puasa. Iya. Sang Waduh. ampun. Payunan cinta, payunan cinta, Waduh. Gelo. Aisyah, aing lumayan sih.
tekuli tenyangu raja teh kudu bisa diurus jeung kudu bisa ngurus ulah mawa karep sorangan. Betul. Res sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, sampai